peristiwa demi peristiwa hadir dalam kehidupan kita, termasuk diantaranya berupa kesulitan hidup, tidak berjalannya segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, adanya rasa sakit hati terhadap sebuah situasi, kejadian, atau saat berinteraksi dengan orang lain, bahkan mungkin adanya pengalaman tidak menyenangkan seperti kematian orang-orang terdekat atau perceraian. Semua itu dapat memicu seseorang untuk merasakan kesedihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sahabat Cahaya Loka yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa belajar bareng-bareng terus. Sedih itu adalah salah satu jenis emosi di antara banyaknya jenis emosi yang lain yang kita perlukan untuk membuat pribadi kita lebih menjadi utuh lagi. Dalam kesedihan kita belajar untuk menjeda, merasakan kelemahan kita sebagai seorang manusia, dan juga menerima kelemahan itu agar kita bisa bangkit kembali dalam bentuk atau format yang lebih kuat. Kesedihan itu memang bisa muncul ya teman-teman dari berbagai macam penyebab ataupun pemicu. Pada saat itu terjadi, sebenarnya kita bisa mengenalinya dari beberapa proses yang ada di dalamnya. Elizabeth Kubler-Ross dalam bukunya On Death and Dying yang dibuat pada tahun 1969 itu membagi proses kesedihan dalam seseorang itu ke dalam 7 proses tahapan ya teman-teman. Yang pertama itu adalah shock atau terkejut atau tergoncang. Jadi biasanya di fase ini tuh seseorang saat menerima informasi yang mendadak gitu ya, informasi atau berita yang tidak diduga sebelumnya, tidak dikira-kira sebelumnya, itu menimbulkan reaksi yang membuat dia terguncang ya, karena memang dia nggak siap untuk mendengarkan berita tersebut. Misalnya contohnya seperti mendengar kematian orang-orang terdekat, atau misalnya divonis terkena penyakit yang berbahaya atau mematikan gitu ya, atau misalnya ketika kita mendengar kabar di PHK dari perusahaan tempat kita bekerja dan lain sebagainya. Tahap yang kedua nih teman-teman adalah tahap denial atau penolakan atau juga penyangkalan. Biasanya memang di tahap ini kita sudah tahu nih informasinya tentang hal yang membuat kita bersedih dan berduka, tapi kita berusaha untuk menyangkal atau menolak berita tersebut, menganggap berita itu nggak benar, kemudian masih berharap bahwa segala sesuatunya itu masih berjalan normal atau baik-baik saja seperti sebelum kabar itu ada. Ini namanya denial ya, atau menyangkal gitu. Nah, dulu ketika zamannya Rasulullah, saat tersebar kematian Rasulullah, salah satu sahabat yaitu Umar bin Khattab sempat berada pada fase ini teman-teman. Jadi beliau sempat menolak kebenaran tentang meninggalnya Rasulullah, lalu kemudian diingatkan oleh sahabat yang lain, Abu Bakar, bahwa harus segera nih menerima kondisi itu, karena memang mereka berislam itu karena Allah, bukan karena semata-mata ada atau tidak adanya Rasulullah di sekeliling mereka. Nah, tahap ketiga adalah anger atau marah. Di fase ini biasanya seseorang itu meluapkan rasa marahnya gitu ya, marah terhadap situasi yang mungkin dianggap tidak adil kepada dirinya, marah terhadap hal-hal buruk yang terjadi di luar dari kendali atau kekuasaannya. Seperti mungkin dia mempertanyakan kepada Allah, kenapa sih situasi ini tuh kok terkenanya ke dirinya dia gitu ya, bukan ke orang lain misalnya ya. Karena rasa marah dan frustasi itulah dia jadi cenderung menyalahkan diri sendiri atau bahkan mungkin lingkungan di luar dari dirinya. Nah teman-teman, meskipun emosi marah ini merupakan emosi yang negatif, tapi memang ketika dalam kondisi seperti
bersedih dan juga berduka, ketika itu diluapkan atau dikeluarkan dengan cara sebagaimana mestinya, sesungguhnya ini menjadi proses penyembuhan diri. Karena lebih baik dikeluarkan daripada disimpan, kemudian menyimpan trauma ya pada masa yang akan datang gitu. Sehingga ketika datang pemicu, amarah itu akan meledak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tahap keempat adalah bargaining atau tawar-menawar, teman-teman. Jadi di situasi ini tuh sebenarnya mereka udah tahu kan ya informasinya, terus mereka udah nggak merasa lagi terkejut atau tergoncang gitu ya, tapi lebih kepada menawar dengan diri sendiri gitu kan, dengan cara berandai-andai nih, merasionalisasikan berbagai kemungkinan yang seharusnya bila dilakukan itu tidak menyebabkan kejadian yang menyedihkan. Contohnya seperti ini, misalnya seseorang yang sedang bekerja di luar kota, ternyata ayahnya sakit ya, dan karena terpisah jarak, lalu kemudian ayahnya meninggal, orang tersebut merasa sangat menyesal gitu ya, dan berandai-andai seandainya dia tidak di luar kota tapi merawat ayahnya, mungkin saja ayahnya tidak meninggal seperti yang dia terima ya, kondisi yang dia terima pada saat itu. Nah, jadi fase ini tuh sebenarnya masih masuk menolak juga sih ya, dengan mengandai-andaikan gitu ya. Jadi prosesnya memang agak lama untuk bisa menerima situasi itu. Tahap kelima adalah depression atau depresi. Nah, teman-teman, di tahap ini tuh sebenarnya seseorang sudah mulai dia itu meninggalkan masa lalunya gitu ya, dengan segala kepahitan yang dirasakan, menuju hari yang baru atau kondisi yang baru gitu ya. Tapi pada proses perpindahan itu terkadang dia masih merasakan sebuah ruang yang kosong atau hampa karena perubahan yang terjadi ya, atas kesedihan yang dia rasakan. Nah, teman-teman, kalau misalnya fase ini bisa dilewati dengan adanya dukungan dari support system sekitar gitu ya, sehingga orang yang merasa sedih ini menjadi lebih aman dan nyaman, kemungkinan besar memang dia akan lebih mudah melewati fase ini. Tapi nih sebaliknya, kalau misalnya seseorang itu tidak mendapat dukungan dari lingkungannya, kemudian merasa tidak aman dengan kondisi kedukaan yang dia alami, depresi ini bisa berlanjut. Dan itu bisa sampai menyebabkan dia melakukan hal-hal yang destruktif sifatnya gitu ya. Jadi sudah mengarah ke fisik dan juga mentalnya, seperti misalnya dia udah nggak peduli lagi nih dengan kebutuhan dirinya ya. Misalnya udah nggak mau makan, udah nggak mau mandi, nggak mau bicara sama siapapun, ngurung di kamar gitu ya berhari-hari. Nah, untuk masuk ke fase depresi yang berlanjut seperti ini, teman-teman, memang ada baiknya kita mengarahkan dia untuk mencari bantuan profesional. Tahap keenam adalah testing atau pengujian. Nah, di titik ini tuh seseorang udah nggak lagi ya nyalahin dirinya, nyalahin lingkungannya atas penyebab kedukaan yang dia rasakan, tapi lebih ke kayak mencari solusi gitu ya, apa yang bisa dia lakukan setelah dia mengalami masa-masa sulitnya gitu ya. Di tahap ini biasanya mereka sudah mulai berpikir lebih jernih, sudah mulai normal melakukan aktivitas, sehingga pada tahap kejernihan berpikir ini dia bisa menemukan nih rencana-rencana apa yang akan dia lakukan pasca rasa berduka atau rasa sedih yang dia alami. Nah, yang ketujuh itu adalah fase acceptance atau penerimaan. Di fase ini seseorang sudah mulai bisa menerima kenyataan. Segala rasa marah, tidak terima, penyangkalan gitu ya, terus rasa sedih yang berkepanjangan dan juga duka atas sebuah peristiwa yang menyakitkan bagi dirinya itu sudah dianggap jadi rasanya itu udah nggak seberat seperti di awal gitu ya. Jadi dia sudah lebih bisa legowo, sudah bisa lebih nerima, ikhlas gitu ya, dan menjadikan ini sebagai sebuah makna yang positif dalam hidupnya yang membuat ia menjadi lebih dewasa dari sebelumnya. Jadi memang yang sampai pada tahap ini memang tidak semua orang gitu ya, jadi memang butuh proses yang panjang. Namun kalau sudah berada pada tahap ini, biasanya dia akan lebih menjadi pribadi yang tangguh. Orang-orang yang berada pada fase acceptance ini
dia lebih tenang hidupnya ya, karena nggak dibayang-bayangi lagi oleh masa lalu yang menyakitkan. Jadi kalaupun dia ingat ya cuma sekedar untuk sebagai pengingat aja, mengevaluasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah teman-teman, 7 proses tahapan melewati kesedihan ini memang tidak bisa dipukul rata berlaku untuk semua orang ya. Jadi memang masing-masing orang akan berbeda cara menanggapinya. Ada kalanya seseorang itu sudah sampai pada suatu tahap itu bisa mundur kembali gitu ya, karena hal-hal yang bersifat personal yang ada dalam dirinya. Misalnya seseorang yang sudah sampai tahap bargaining gitu ya, tawar-menawar dengan dirinya, itu bisa mundur menjadi kembali ke tahap denial atau penyangkalan gitu ya, karena memang mungkin dia merasa ada yang belum selesai dari dirinya. Hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesedihan ini adalah dengan menghadapi tahapan demi tahapan secara perlahan teman-teman. Tidak terburu-buru, tapi lebih kepada kita fokus untuk menyelesaikan satu persatu tahapan, agar ketika kedukaannya itu hilang, itu memang betul-betul sudah hilang tanpa ada sisa lagi gitu ya, yang membuat kita bisa menjadi trauma di masa yang akan datang. Jika kita memang lelah dalam menghadapi semua ini, boleh banget kita untuk beristirahat sejenak agar bisa melihat permasalahan secara lebih jernih ya teman-teman, sehingga bisa merangkai nih apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar dari kesedihan ini. Pada akhirnya peristiwa-peristiwa inilah nanti yang akan mengembangkan kita menjadi pribadi yang lebih matang, lebih dewasa, lebih siap, lebih tangguh dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Karena kita sudah punya pengalaman ya menghadapi masa-masa sulit pada saat fase kedukaan itu datang pada kita. Nah, kalau kita menemukan orang-orang yang berada pada fase kedukaan atau kesedihan ini, kita bisa memberikan bantuan kepada mereka dengan mendukung mereka sepenuhnya gitu ya, karena dukungan kita itu sangat berarti buat mereka, menjadi semacam kayak hadiah gitu ya, agar mereka tuh lebih kuat lagi untuk bangkit menjadi lebih baik lagi gitu. Kita bisa memberikan dukungan kita kepada mereka dengan cara mendengarkan apa yang mereka rasakan, terus kemudian menyimak curahan hati mereka tanpa memotong pembicaraan pada saat mereka sedang curhat gitu ya, atau lebih kepada bersikap empati, memvalidasi rasa apa yang mereka rasakan gitu kan. Terus juga meluaskan pemahaman kita terhadap apa yang mereka alami, sehingga kita terhindar dari keinginan untuk menjudging mereka ya, memvonis mereka dengan alasan yang bisa membuat mereka semakin tersudut gitu ya. Tapi nih, kalau misalnya kita menemukan ada sesuatu yang berbahaya pada proses kedukaan mereka yang membahayakan fisik dan mentalnya, maka memang sebaiknya kita membawa mereka untuk bertemu dengan bantuan profesional agar mereka bisa keluar dari kesulitannya, karena memang ada orang-orang yang tidak bisa selesai hanya dengan curhat semata gitu ya. Jadi memang mereka ada yang perlu penanganan tenaga profesional gitu. Nah, jika sahabat punya pengalaman bagaimana cara menghadapi kesulitan dan kedukaan ini, boleh tuliskan pengalamannya di komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus belajar bareng-bareng. Nah, teman-teman tetap jaga 6M ya. Mencuci tangan, pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, terus kemudian menjaga asupan makanan dan juga imunitas kita, supaya kita bisa bareng-bareng untuk memutus mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Jadi pandeminya udah selesai ya, karena kita sama-sama berjuang untuk memutusnya. See you at next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 7 proses kesedihan ini cut.